Tapi dari bukti-bukti yang dikumpulkan polisi memang ada arah ke apa ya istilahnya main perempuan lah. Ah ya ya, dugaannya lah ya. Dugaannya Oh, karena ada tiga bukti, selingkuh ada mungkin ya. ya selingkuh. Ya, Jadi ada tiga bukti, satu tulisan di dinding, ya. di dinding rumah itu banyak tulisan curhatan Oh, keduanya, oh, kedua korban ya. kedua Ya. korban terhadap si perilaku Mujoyo ini. Hmm. Nah, tulisan kedua di buku juga ada tulisan buku pelajarannya Curhat-curhatan sebelum Immanuel, meninggal mungkin itu ya. terus ada USB. Yes. Jadi ketiganya itu sinkron bahwa memang ini masalahnya apa dikecewakan oleh MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zian Armstrong dalam obrolan redaksi Koran Gala di channel apakabar.news. Kudu koprok. Malam hari ini saya didampingi oleh salah satu rekan wartawan Koran Gala yang sehari-harinya liputan di Kabupaten Bandung Barat, Kang Eki Triana. Sehat Kang Eki? Alhamdulillah, Kang. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Saya rada tuduh. Alhamdulillah. Kali ini podcast di obrolan redaksi Koran Gala kayaknya akan berbincang-bincang terkait kemarin ya. Ramainya penemuan kerangka dua manusia ya, ibu dan anak ya, itu tuh di kecamatan mana? Di Kecamatan Ngamprah, Di kecamatan Ngamprah. Komplek Tani Mulia. Itu kemarin memang cukup menggegerkan ya, Ya, karena lumayan ramai. yang saya ketahui itu udah sampai 6 tahun ya meninggalnya, dari 2018 ya. Apa ya diduga Diduganya itu dari 2018 ya, karena sudah 2018. itu saat ditemukan itu sudah kerangka. Boleh dijelaskan nggak Kang Eki yang langsung gitu ya ke lokasi kejadian itu, memang si situasi rumah korban itu seperti apa sih? Memang udah seperti rumah kosong atau hanya maksudnya rumah kosong yang terbengkalai yang udah tidak terurus, atau rumah kosong yang masih ketinggalan itu, jadi masih ya teh ngan hanya tadi tempatan unggul gitu. Nah, situasinya seperti apa sih, bisa digambarkan sedikit gitu? Berdasarkan pantauan saya di lokasi, memang kondisi rumahnya terbengkalai gitu. Bahkan di depan rumahnya tuh dipenuhi Rumput-rumput liar gitu ya. rumput liar gitu. Jadi memang terlihat sekali bahwa rumah itu sudah kosong tahunan gitu. Kalau dari tampak rumah. Tapi mungkin kalau bahas kronologi itu di tanggal 29 Senin 29 Juli, seorang pria bernama Mujoyo itu datang ke rumah tersebut, yang memang rumah itu merupakan rumahnya. Oh, itu suaminya itu ya? Ya, Pak, suami dari Dan ayah. dan ayah dari korbannya. Jadi si Mujoyo itu katanya setelah 2015 pergi dari rumah itu, pada hari itu datang kembali ke rumah itu. Pas datang di sana melihat kondisi rumah yang sudah terbengkalai, dia langsung laporan ke RT bahwa dia minta izin untuk masuk ke rumah itu. Karena katanya rumah itu digembok gitu. Jadi minta izin untuk mungkin takut dibilang maling atau mungkin sama warga. Karena Jadi udah dia minta izin. bertahun-tahun mungkin ya. Jadi dia minta izin, rumah digembok mau dibongkar gitu. Jadi bersama-sama ketua RT sama warga itu sama-sama masuk, bongkar masuk. Itu pagar depan masuk, pas di dalam juga udah berantakan, sama-sama dobrak pintu rumah. Di dalam udah Acak-acakan. udah acak-acakan. Ada satu kamar, di dalamnya ada satu kamar yang juga tertutup juga, terkunci juga. Pas dibuka
ternyata udah ada 2 kerangka di dua kasur. Dua kamar Satu berbeda ya? kamar. Oh, satu Satu kamar kamar tapi tapi 2 kasur. Oh iya, Jadi iya. di masing ada 2 kasur, di satu kamar itu masing-masingnya ada satu kerangka Tapi gitu. itu barang-barang di rumah itu tuh masih ada nggak? Yang saya lihat itu barang yang apa ya, yang ininya teh Yang motor. motor ada. Yang saya lihat memang saya nggak masuk Mm-mm. karena kan paciwuhnya. Ya, ya. Yang lain memang ada yang masuk tapi saya di luar aja gitu. Terus si penyidik membawa motor, terus sebelum setelah evakuasi itu, setelah evakuasi 2 kerangka itu baru barang-barangnya dikeluarin. Tapi si pengakuan si suaminya itu ya, suami dan ayah juga gitu. Itu kan katanya mau mengambil surat-surat gitu. Tapi surat-surat maksudnya kalau logikanya setelah bertahun-tahun meninggalkan, otomatis mungkin kan dia di rumah itu kan udah nggak ada barang-barangnya dia ya. Tapi memang pengakuannya memang mau mengambil surat-surat apa sih? Yang diduga Ya, diduganya itu surat sertifikat rumah. Kemungkinan sertifikat rumah. Nah, faktanya sebenarnya saya ketika berbincang ini agak loncat ya. Iya. Berbincang dengan ketua RT yang jadi saksi juga, katanya si nama ayah ini disebut atau inisial aja. Inisial boleh. Inisialnya MT itu memang di 2024 itu udah 2 kali ke wilayah itu dan nemuin RT. Yang pertama itu di bulan Januari Si tadi itu yang si MT itu. Oh, Si Mujiono. suami dan ayah itu. Iya, iya. Itu di Januari pertama dia minta izin untuk masuk ke rumah itu. Tapi kata RT kan itu rumah kamu, kenapa harus minta izin? Kata RT kemungkinan itu nggak jadi dia. Yang pertama itu ya bulan Pergi Januari. aja. Nah, Februari datang lagi untuk minta surat pindah kakaknya. Katanya nggak tahu, pokoknya minta surat pindah kakaknya. Udah, nah datang lagi itu pas bulan Juli itu. Berarti pas penemuan berarti kerangka. udah 3 kali ya? Udah 3 kali sih. Yang di bulan Juli yang 2 kali itu nggak masuk kayaknya. yang di Juli itu yang akhirnya masuk dengan ketua RT itu. Tapi sekarang perkembangan kasusnya sudah seperti apa sih? Maksudnya apakah ada indikasi pembunuhan atau itu bunuh diri atau seperti apa itu kalau perkembangan di pihak kepolisian? Setelah olah TKP memang nggak ada tanda-tanda di rumah ya secara visual itu katanya tidak ada pertengkaran atau apa gitu. Mungkin karena udah berantakan juga. Terus kemarin hasil tes forensik juga, tim forensik dari Rumah Sakit Sarjito Asih itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari 2 kerangka itu. Jadi kemungkinannya bunuh diri, cuma memang sekarang lagi dites tes ini Tes psikolog, tes toksikologi toksikologi. untuk mencari apakah di kerangka itu ada tersimpan bahan zat kimia atau apa gitu. Tapi berarti itu udah hanya tulang aja, Iya. belum. Tapi dalam posisi ya utuh ya, maksudnya dalam berbentuk tidak terpisah-pisah gitu si tulang udah terpisah, udah ada yang mungkin beberapa yang hilang mungkin ya, nggak utuh banget. Jadi nggak dalam posisi misalkan tidur gini kan, nggak gitu, nggak dalam struktur. Ya ada yang beberapa yang hilang. Ada yang beberapa yang hilang. Ya. Nah, kemudian kenapa polisi menyebutkan bahwa kematiannya sudah 6 tahun kan gitu. Dugaannya ya. Dugaannya sudah 6 tahun karena memang dari bukti-bukti yang ada itu dan dari keterangan saksi memang hilangnya itu dari 2018 bukan hilang. Jadi pertama saksi mengatakan si RT itu salah satunya mengatakan bahwa disebutkan nama aja si kedua kerangkanya. Iguh Indahayati anaknya Immanuel. Si Indahayati ini ke rumah RT itu pada tahun 2018 terakhir itu minta pindah
minta pindah ke Sumedang untuk pindah kerja. Izin pamit lah Ya, gitu, ya. pamit kerja di 2018. Ada juga temannya memang bilang dia terakhir berkomunikasi juga 2018. Nah, Oh, dan terakhir ada media sosial anaknya sekarang udah ramai sama netizen, di media sosial Facebook itu terakhir aktif di tahun 2018. oh berarti setelah izin ke ketua RT itu memang ketua RT nggak pernah ada ngecek itu ke rumah, menganggap rumah itu memang udah aja Nah, kosong gitu. jadi itu kan jadi pertanyaan, kenapa warga sekitar dan apa perangkat RT RW gitu tidak mencurigai gitu ya. Memang semenjak pamitan itu ya disangkanya sudah pindah Oh, gitu. jadi kosong aja, nggak ada Jadi siapa-siapa gitu, menyangkanya sudah kosong. menyangkanya. Terus di depan rumah itu juga sudah dipasang pelang dijual, Dijual. atas Oh, nama oke. MT tadi dijualnya gitu. Oh, jadi pada akhirnya warga terus ketua RT RW pun tidak ada yang curiga Iya, gitu ya. tidak ada curiga sama. Tapi Cuma nggak, yang oh, jadi yang memang pertanyaan mungkin semua yang menyaksikan kasus ini termasuk saya yang jadi pertanyaan itu, ini kan rumah tidak tertutup banget gitu ya. ya. Dan ada beberapa rumah di pinggirnya. Tapi kenapa pas meninggal itu, maksudnya sudah meninggal kan pasti bau ya, pasti bau ya. Kenapa nggak ada? Jadi dari saksi semua warga nggak ada mencium apapun gitu. Ya, ya memang biasanya kan biasanya bau-baunya mayat itu Rumahnya kan di beda ya. dalam beberapa hari setelah meninggal kan. Dan Biasanya ya, kalau iya, ketika sudah jadi tulang kan memang sudah mulai apa? Baunya setahu nggak saya ada ya. udah meninggal biasanya dalam beberapa hari seminggu setelah meninggal itu Pembusukan lah. biasanya saat Dan fase baunya kan pembusukan tapi memang tidak ada banget sepenuturan itu, tapi semua saksi nggak ada. lingkungan si rumah itu dengan tetangga sekitarnya itu Dekat, berdempetan banget. berdempetan. Jadi memang ke kirinya nggak ada, ke kanannya lumayan Rumah ya padat. berisi semua, ada Jadi rumah-rumah. rumah komplek dan jalannya jalan utama komplek itu Oh iya, maksudnya berarti kan padat lah, ada lumayan orang padat. rumah-rumah di sekitarnya, ya ada tetangga-tetangganya gitu ya. Oh, tidak pernah ada kecurigaan itu. Tidak pernah. Oh, berarti masih sejauh ini penyelidikan polisi tidak ada tanda-tanda pembunuhan dan masih menunggu mungkin Dan hasil ya yang kimia itu ya. hasilnya itu penyebab kematiannya apakah, kalau sekarang kan arahnya ke bunuh diri. Nah, bunuh dirinya apakah Apakah dengan diracun atau ya? apa gitu. Nah, Oh, itu masih menunggu ya. masih menunggu dan masih tes DNA untuk memastikan bahwa yang dua kerangka itu Indah dan Immanuel. Karena kan Oh. belum tentu juga gitu. Oh, jadi memang belum juga. Cuman Iya, masih polisi dugaannya memang masih ke situ ya. dugaannya orang itu. Oh, gitu. Iya. Oke, berarti sahabat Koran Gala memang hal-hal seperti ini memang bukan apa kejadian yang pertama kali juga ya. Mungkin. Maksudnya di daerah-daerah lain pun sempat ada kejadian seperti itu. Tapi kalau saya menyimpulkan mungkin ya dari kejadian ini memang ini pesan yang bisa diambil atau hikmahnya gitu, bahwa keluarga terdekat, tetangga itu memang perlunya ada apa namanya kepedulian gitu ya, khususnya di lingkungan rukun tetangga ini memang perlunya kepedulian antar tetangga ini sangat penting Memang gitu ya, tertutup. untuk menghindari hal-hal seperti ini ya. Katanya tertutup, kepribadiannya memang tertutup. Nah ya, walaupun itu terjadi gitu ya, ada tertutup lah seseorang, tertutup kepribadian tertutup, tapi ya inilah pentingnya mungkin ya kehidupan bersosial ini ya, betul. termasuk keluarga juga memang harusnya mungkin yang bisa diambil ketika itu dalam posisi kita, ketika ada keluarga yang sudah hilang kontak gitu ya, harusnya harus dicari lah ya, dicari dan dicek ya. Ini kan ketika tapi kalau keluarganya ini ada di mana? Jadi Keluarga di korban maksudnya ya. saat ini si polisi masih menunggu adanya keluarga dari Indah, keluarga dari Ya dari pokoknya dari dari korban itu dari korban gitu. ya. Karena kan sementara ini yang ada hanya Suaminya. MT yang diduga sebagai suaminya. Nah, mungkin ngebahas sedikit yang kemarin apa yang
kemarin ekspos dari Polres itu bahwa alasan MT ini meninggalkan istri dan anaknya katanya karena merawat orang tuanya yang sakit, jadi dia pindah ke Cirebon katanya merawat orang Tapi tuanya gitu. cerai nggak? Sudah cerai? Nah belum, makanya si Mujoyo itu pergi aja gitu ninggalin Oh, jadi keduanya. pergi tanpa ya tidak cerai gitu ya, pergi hanya Tidak cerai. berarti kan Alasannya itu. Tapi dari bukti-bukti yang dikumpulkan polisi memang ada arah ke istilahnya main perempuan lah. ya dugaannya lah ya. Dugaannya karena ada 3 Selingkuh bukti, mungkin ya. Ya, Ya. selingkuh. Jadi ada 3 bukti, satu tulisan di dinding, Ya. di dinding rumah itu banyak tulisan curhatan keduanya. Kedua korban ya. Kedua korban terhadap si perilaku Mujoyo ini. Nah, tulisan kedua di buku juga ada tulisan, buku pelajarannya Curhatan sebelum meninggal mungkin itu ya. Terus ada USB. Yes. Jadi ketiganya itu sinkron bahwa memang ini masalahnya dikecewakan oleh MT. Gitu. Ya. Diterlantarkan lah. Tapi ya intinya ya tadi kembali lagi ya yang saya katakan bahwa memang inilah pentingnya komunikasi juga ya, komunikasi, kepedulian sesama tetangga, khususnya apalagi keluarga lah ya. Keluarga harusnya kan dari pihak keluarga ketika memang mengetahui ada yang janggal atau tidak ada kabar dari salah satu anggota keluarganya, ini harusnya langsung dilakukan pengecekan lah ya, mencari tahu. Cuman yang mungkin yang terjadi itu kan sampai bertahun-tahun itu kan ya lama, itu kan bukan waktu yang singkat lah ya. Termasuk tetangga juga gitu kan, memang perlunya tetangga dan RT juga memang harus lebih meningkatkan mungkinnya bukan meningkatkan ya harus ada suudonnya lah. Suudonnya maksudnya ini rumah benar udah kosong atau seperti apa gitu. Harusnya ada pengecekannya. Mungkin harus jangan udah itu orangnya nggak ada. Itu kan ini maksudnya ini jadi pelajaran juga gitu ya untuk kita semua. Mudah-mudahan memang berharap ke depan jangan sampailah ada kejadian-kejadian seperti ini juga gitu ya. Namun ya tadi kalau saya mengambil dari cerita ini memang yaitu pentingnya kehidupan bersosial mungkin ini ya. Kesimpulannya mungkin kasus ini karena apanya mungkin depresi. Mungkin kedua orang ini depresi dan mungkin bunuh diri mungkin ya, karena kasus ini mengarahnya ke bunuh diri gitu. Jadi penyebabnya depresi, tapi sekarang polisi sedang menyelidiki memastikan gitu bunuh dirinya kan gimana gitu. Ya kita harap mudah-mudahan segera ada titik terang lah ya, penyebab utamanya gitu. Dan yang tadi kembali kepada yang tadi ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga gitu ya untuk kita semua, agar kedepannya ya khususnya mungkin kita yang punya orang tua, kakak, adik gitu ya, dan keluarga lainnya itu harus lebih memperhatikan gitu ya. Termasuk ya kepada tetangga juga gitu, ketika ada kecurigaan apa-apa ini kenapa janggal gitu, ini harus segera suudon gitu. Suudonnya dalam arti suudon untuk hal yang baik gitu ya. Itu jadi mungkin itu saja sih untuk malam ini ya. Kembali lagi pesan yang tadi mungkin yang bisa kita ambil, mudah-mudahan kejadian ini bisa mengingatkan kita untuk menjadi lebih peduli, lebih peka mungkin ya terhadap segala situasi yang kita alami, khususnya kepada keluarga dan tetangga terdekat. Mungkin itu saja untuk malam ini dalam obrolan santai redaksi Koran Gala. Sampai bertemu lagi di obrolan-obrolan lainnya bersama dengan host-host lainnya dan narasumber lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.